Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Triawan. Kali ini saya akan membahas terkait dengan investasi dalam piutang. Investasi dalam piutang merupakan salah satu strategi pemasaran yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, untuk memperbesar volume penjualan, pada umumnya perusahaan besar menjual produknya dengan kredit. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penjualan kredit itu adalah merupakan strategi marketing atau strategi pemasaran yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan penjualan kredit, masyarakat bisa memperoleh produk yang diinginkan dengan harga yang tinggi, akan tapi dengan pembelian secara kredit, itu bisa mempermudah untuk mendapatkan produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penjualan secara kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan dan kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk. Jadi dalam penjualan kredit ini tidak diterima secara tidak menghasilkan penerimaan kas secara langsung, karena penjualannya tidak secara cash tapi melalui kredit. Jadi kalau kredit itu berarti akan menghasilkan aliran kas masuk ketika piutang tersebut dilakukan penagihan. Maka dia masuk sebagai aliran kas masuk yang bersumber dari piutang. Kemudian yang ketiga adalah dengan demikian, maka piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Nah, ini piutang itu masuk dalam aktiva lancar sebagai modal kerja oleh perusahaan. Ya, tentu ini merupakan bagian dari investasi jangka pendek. Ya, digunakan untuk operasional perusahaan dalam hal memenuhi segala kebutuhan berkaitan dengan salah satunya adalah berkaitan dengan pembelian secara pribadi. Maka dengan adanya hal tersebut, maka manajemen piutang merupakan hal penting bagi perusahaan dalam menjual produknya dengan cara kredit. Artinya, penjualan secara kredit ini memang memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen piutang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko, khususnya pada risiko terkait dengan gagal bayar oleh konsumen ketika melakukan pembelian secara kredit. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama adalah volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka dapat memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Jadi, jumlah investasi piutang ini tergantung dari proporsi penjualan kredit. Semakin tinggi proporsi penjualan kredit, maka akan memperbesar investasi dalam. Begitu pula sebaliknya, ketika proporsi penjualan kredit itu kecil, maka investasi dalam piutang juga akan semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah dengan besarnya volume penjualan kredit, maka perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang. Ini sebenarnya untuk perusahaan yang menerapkan penjualan secara kredit adalah perusahaan yang memiliki kemampuan modal yang kuat, khususnya kemampuan finansial yang kuat. Mengapa? Karena investasi dalam piutang ini merupakan investasi yang begitu besar, dan kemudian penjualan secara kredit itu modal yang ditanamkan itu akan tertahan lebih lama kepada konsumen yang melakukan pembelian secara kredit. Kemudian yang selanjutnya hal ini dapat berdampak pada pendapatan perusahaan yang meningkat. Nah, ketika misalnya
ada volume penjualan kredit itu meningkat, maka tentu akan berdampak pada atau impact-nya adalah pada pendapatan perusahaan yang meningkat. Kenapa? Karena penjualan secara kredit membebani atau membebani kepada konsumen itu dengan membayar bunga. Berapa persen bunga yang dikenakan terhadap uh, uh, konsumen yang melakukan pembelian secara kredit tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, syarat pembayaran penjualan kredit. Ini juga mempengaruhi besar kecilnya ya investasi dalam piutang. Syarat pembayaran kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Jika perusahaan menetapkan syarat pembayaran kredit dengan ketat, maka perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Nah ini uh, ketika pembayaran kredit itu dilakukan secara ketat, maka syarat-syarat yang dijadikan oleh perusahaan kepada penerima kredit itu harus diselektif, lebih selektif ya, dibandingkan dengan bersifat lunak. Dia hanya memilih orang-orang yang punya kemampuan finansial misalnya, atau punya bisa dipercaya. Tujuannya adalah agar pelaku kredit tersebut atau konsumen tersebut dapat membayar kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan pembelian kredit tadi. Nah, kredit yang bersifat ketat ini bukan prioritasnya ya, bukan prioritasnya pada profitabilitas. Karena kalau uh, bersifat lunak, itu sifatnya kuantitas. Dia hanya bagaimana konsumen yang melakukan pembelian secara kredit itu diperbesar atau ditingkatkan secara terus-menerus untuk mengejar profitabilitas atau pendapatan perusahaan itu akan selalu meningkat. Nah, misalnya pemberian batas waktu ini berkaitan dengan uh, pembayaran kredit yang bersifat ketat ya. Misalnya pemberian batas waktu, pembayaran kredit yang pendek, pembebanan bunga yang tinggi, ya, dan pembayaran piutang yang lambat. Pembebanan bunga yang tinggi pada pembayaran piutang yang terlambat. Ini adalah salah satu konsekuensi yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang telat membayar kreditnya. Nah, syarat pembayaran kredit biasanya dinyatakan dalam term tertentu misalnya 2/10/30. Artinya bahwa ketika konsumen itu membayar uh, kreditnya 10 hari atau di bawah dari 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, netnya adalah 30, artinya jatuh temponya dari kredit tersebut adalah 30 hari. Tetapi kalau misalnya konsumen itu membayar di atas 10 hari yang sudah ditentukan, maka dia tidak akan mendapatkan diskon 2% tadi. Tapi dia belum dinyatakan terlambat, karena net atau jatuh tempo dari kredit tersebut adalah selama 30. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Ini makin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing langganan, berarti makin besar dana yang diinvestasikan dalam piutang. Jadi maksudnya di sini adalah semakin dilonggarkan ya waktu untuk pembayaran kredit, maka dana tersebut akan tersimpan lebih lama pada konsumen yang melakukan pembelian secara kredit tadi, sehingga akan memicu besarnya dana investasi dalam piutang. Ini berkaitan dengan hal ini. Kemudian sebaliknya, jika makin selektif dalam pemberian kredit pada langganannya, maka akan memperkecil jumlah investasi dalam piutang. Jadi harapan di sini adalah bukan secara kuantitatif, tapi dia lebih kepada kualitatif. Bagaimana menciptakan uh, investasi dalam piutang itu tidak mengharapkan bukan orientasinya pada profitabilitas, tapi orientasinya di sini adalah bagaimana piutang itu, bagaimana konsumen dalam membeli secara kredit itu bisa membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati.
Nah, di sini dengan demikian pembatas kredit dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itulah berkaitan dengan jumlah yang banyak, sedangkan kualitatif ini adalah orang-orang yang produktif, artinya menentukan yang orang apa namanya menentukan pemanfaatan kredit itu hanya pada orang-orang tertentu saja. Misalnya dari kekuatan modalnya, kemudian dari kepercayaan oleh perusahaan kepada konsumen tersebut. Kemudian kebijakan dalam pengumpulan piutang. Nah, ini berkaitan dengan perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif dan pasif. Secara aktif, dia akan selalu secara rutin ya menagih kepada konsumennya yang melakukan kredit kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan biaya operasional, apakah biaya operasional lebih besar dari uang yang akan ditagih atau tidak. Misalnya yang biaya operasional Rp1.000, ternyata yang ditagih cuma Rp500. Jadi akan lebih besar biaya operasional daripada kas yang masuk, ya kas masuk dalam suatu perusahaan. Maka ini akan menjadi suatu kerugian juga bagi perusahaan. Ini adalah pengumpulan ya piutang secara aktif. Tapi kalau misalnya secara pasif, dia hanya memperhitungkan dia akan apa namanya melihat peluang-peluang yang dia akan melihat dari sisi apakah ya akan lebih mempertimbangkan ya biaya operasional dari penagihan piutang tersebut. Kalau misalnya uh, yang ditagih adalah Rp500, yang kemudian yang diperoleh biaya operasional itu adalah Rp1.000, maka akan apa namanya akan dipasifkan dalam hal penagihan dari piutang tersebut. Kemudian perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif, nah yang dapat dalam mengumpulkan piutang akan mempunyai pengeluaran yang uang yang lebih besar. Jadi biaya operasional akan lebih besar karena dia tiap hari dia akan melakukan penagihan atau rutin melakukan penagihan. Dengan demikian, biaya operasional yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar. Berbeda dengan yang pasif tadi. Dia akan lebih selektif ya, selektif terhadap penggunaan biaya operasional dari penggunaan biaya operasional dibandingkan dengan kas yang masuk nantinya akan diperoleh dari penagihan piutang tadi. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan membayar dari para pelanggan atau dari para konsumen ya dimaksud di sini. Ada beberapa langganan yang memiliki kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon ya. Ada juga sebagian yang tidak menggunakan kesempatan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, ini berkaitan dengan apakah masyarakat atau konsumen yang melakukan pembelian secara kredit akan memanfaatkan diskon ya, cash diskon tadi yang 2/10 net 30 atau tidak. Nah, di sini uh, ada yang memanfaatkan, ada yang tidak memanfaatkan. Kalau memanfaatkan berarti dia akan membayar 10 hari ya, atau di bawah dari 10 hari uh, dari pembelian barang tersebut, maka dia akan mendapatkan cash discount. Tetapi kalau misalnya dia membayar di atas 10 hari dari barangnya, dihitung dari barang yang dibeli, maka dia tidak akan menggunakan, maka dia tidak memanfaatkan uh, cash discount tadi. Nah, kebiasaan perlangganan dalam membayar dalam cash discount period atau sesudahnya dapat berefek pada besarnya investasi dalam piutang. Nah, di sini kenapa berefek pada investasi dalam piutang dengan pemberian cash discount period. Nah, uh, hubungannya adalah atau nampaknya adalah ketika semua konsumen ya yang melakukan pembelian secara kredit memanfaatkan cash diskon tadi, maka otomatis biaya investasi dalam piutang itu akan semakin meningkat karena akan digunakan ya sebagian uang atau dana investasi dalam piutang itu dijadikan sebagai cash diskon yang akan diperoleh oleh konsumen tadi. Nah, sedangkan kalau misalnya konsumen itu hanya sebagian atau hanya hanya sebagian manfaatkan diskon cash diskon period ini, maka akan memperkecil juga ya, akan memperkecil biaya besar investasi dalam piutang karena tidak mengambil ya, tidak mengambil diskon ya, tidak mengambil konsumen tidak mengambil diskon
terhadap pembayaran kredit. Artinya bahwa dia melakukan pembayaran di atas 10 hari. Ya, misalnya 2/10 dan 30. Maka dia tidak akan mendapatkan cash diskon dari perusahaan. Maka ini juga akan mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Kemudian selanjutnya adalah apabila sebagian besar para konsumen atau pelanggan membayar kredit dalam waktu diskon period, maka dana yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat habis ya, atau cepat bebas. Hal ini dapat berdampak pada makin kecilnya investasi dalam piutang. Nah, ini maksudnya adalah ketika perputarannya, ini kan berkaitan dengan ketika misalnya konsumen membayar tepat waktu kreditnya, maka tingkat perputaran dari piutang itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi perputaran piutang, maka investasi dalam piutang itu akan semakin kecil. Karena sifatnya berputar. Uang tidak akan tertanam lebih lama kepada dalam investasi piutang tadi. Misalnya, konsumen diberikan tenggang waktu, semakin panjang tenggang waktu yang diberikan kepada konsumen dalam melunasi kewajibannya, maka investasi dalam piutang juga itu akan semakin besar. Ya. Kalau misalnya diberikan tenggang waktu singkat, misalnya 1 bulan, maka investasi dalam piutang itu akan lebih kecil dibandingkan dengan tenggat waktu 2 bulan. Kemudian selanjutnya adalah penilaian risiko kredit dan penyaringan para langganan atau penyaringan para konsumen yang melakukan pembelian secara kredit. Ini yang pertama adalah ya dari segi karakter menunjukkan kemungkinan dari langganan atau konsumen untuk secara jujur berusaha untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya. Ini berkaitan dengan uh, kejujuran ya atau karakter atau sikap seseorang dalam uh, membayar kewajiban-kewajibannya nanti. Kemudian capacity, pendapat subjektif mengenai kemampuan dan langganan dilakukan secara observasi baik fisik pada pabrik atau toko dan langganan. Pendapatan secara historis. Kemudian kapital diukur dari posisi finansial perusahaan secara umum, di mana hal ini ditunjukkan pada analisa rasio keuangan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan permodalan oleh si pembeli kredit tadi, apakah dia mampu dengan dengan posisi keuangan yang dimiliki itu apakah mampu melakukan pembayaran atau membayar kewajiban-kewajibannya ketika dia melakukan pembelian secara kredit. Kemudian kolateral dicerminkan dari aktiva langganan diikatkan ya atau dijadikan sebagai jaminan keamanan kredit yang diberikan kepada langganan. Ini berkaitan dengan agunan ya atau yang dijaminkan oleh si uh, pelaku kredit tadi ketika ketika dia melakukan pembelian secara kredit. Biasanya nilai agunan yang dijaminkan itu nilai aset atau nilai aset ya yang dijamin itu akan sama dengan nilai yang dikredit oleh konsumen tersebut. Nah, kemudian langkah untuk penyaringan langganan adalah memperkecil risiko. Ini yang pertama adalah harus ada penentuan besarnya risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Ini biasanya penentuan besarnya risiko itu yang ditanggung oleh perusahaan ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, ketika misalnya menentukan besar risiko 10%, maka hitungannya adalah 10% itu masih mendapatkan keuntungan. Artinya, ketika gagal bayar itu sebesar 10%, maka perusahaan uh, dalam posisi itu perusahaan masih dalam keadaan untung. Ya, jadi maka di situ ada toleransi risiko yang dibuat oleh perusahaan agar ketika memang betul-betul terjadi risiko 10% itu terjadi, maka perusahaan masih dalam keadaan untung. Ini misalnya suatu perusahaan merencanakan akan perluas volume kredit seharusnya dengan 100.000 rupiah. Dan kenaikan ini disertai dengan kenaikan biaya usaha sebesar 50.000 rupiah. Perusahaan telah menetapkan besaran risiko kredit yang ditanggung adalah 10% dari jumlah piutang.
maka keuntungan diharapkan sebagai akibat dari tambahnya volume kredit sales tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut. Nah, hitungannya seperti ini. Biasa tambahan penjualan kredit adalah 100.000 dan risiko tidak terkumpulnya piutang adalah 10%, 10% dari 100.000 adalah 10.000. Maka hasil penjualan diharapkan adalah 90.000. Kemudian tambahan biaya usaha adalah 50.000. Maka tambahan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah masih 40.000. Artinya, dengan risiko 10%, perusahaan itu masih dalam situasi atau dalam kondisi untung, yaitu 40.000 rupiah. Ini berarti bahwa risiko 10% masih bisa ditolerir, ya, masih bisa ditolerir oleh perusahaan. Apakah besar risiko itu hanya 10%? Ya, tergantung dari perusahaannya. Apakah 5%, 10%, 15%, atau 20% sampai seterusnya. Ya, tergantung dari analisis dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah penyelidikan tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Nah, ini dalam rangka usaha untuk mengadakan klasifikasi dari langganan atau konsumen, apakah mereka termasuk golongan risiko 5%, 10% atau 15% atau lebih. Hal ini perlulah perusahaan melakukan penyelidikan. Nah, ini karena 5%, 10%, 15% ya. Apakah dia melakukan 15%? Itu bisa jadi. Selama itu masih mendapatkan keuntungan dari toleransi risiko yang diberikan. Nah, ini berkaitan dengan klasifikasi atau penyelidikan ya terhadap risiko yang ada. Kemudian yang kedua adalah langkah yang perlu dilakukan dan mempertimbangkan adalah kondisi likuiditas dan rentabilitasnya. Dan di samping itu perlu juga mempertimbangkan soliditasnya. Soliditas adalah menyangkut kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dan juga ini berkaitan dengan ada 3 jenis soliditas. Yang pertama adalah soliditas komersil, soliditas finansial, kemudian yang ketiga adalah soliditas moral. Ini saya langsung saja. Kemudian mengadakan klasifikasi ya dari para langganan berdasarkan risiko. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, maka hal selanjutnya adalah dilakukan pengklasifikasian ya dari para langganan berdasarkan risiko pembayarannya. Nah, pengklasifikasian di sini adalah hasil dari penyelidikan mengenai keadaan dan kemampuan perusahaan, sifat, kebiasaan, dan moral, maka dapat diklasifikasikan tingkat risiko yang tidak memenuhi kewajibannya. Apakah yang tadi 5% diberlakukan, apakah 10%, jika 15%, atau di atas dari 15% tersebut. Ya, tergantung dari tergantung dari penyelidikan tadi. Kalau misalnya penyelidikan itu mendapatkan 15% dan 15% itu masih mendapatkan posisi keuntungan, maka itu bisa diterapkan toleransi 15%. Tapi kalau misalnya 15% itu sudah masuk kategori merugikan bagi perusahaan, maka itu toleransi tersebut dianggap dapat merugikan. Maka diturunkan 10% atau 5% sampai seterusnya ya. Kemudian setelah dilakukan pengklasifikasian, maka dilakukan seleksi dari para. Nah, penentuan ya seleksi. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengklasifikasian, risiko yang tidak dapat membayar kewajiban-kewajibannya. Nah, ini terapannya adalah 5% atau 10%. Dan selanjutnya adalah tingkat perputaran piutang dan budget pengumpulan piutang. Nah, piutang sebagai elemen dari modal kerja ya dalam keadaan berputar secara kontinu ya, dia akan selalu berputar. Kemudian periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Ini sudah dibahas tadi. Makin lunak atau lama syarat pembayarannya, berarti makin lama juga periode terikatnya modal dalam piutang. Hal ini menunjukkan periode tingkat perputaran piutang akan semakin rendah. Nah, kalau semakin rendah, maka investasi dalam piutang akan semakin tinggi. Kalau perputaran semakin tinggi, maka akan menunjukkan bahwa investasi di piutang itu akan semakin rendah. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung perputaran piutang yaitu adalah rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Di mana rata-rata piutang di sini bisa dicari dengan menggunakan piutang awal ditambah dengan piutang akhir dibagi 2. Kemudian rata-rata pengumpulan piutang dalam satuan hari itu adalah 360 hari. Ini dalam waktu setahun ya.
dibagi dengan receivables turnover. Ya, jadi atau perputaran dari piutang. Contoh soal, misalnya kredit penjualan adalah 100.000 ya, 100.000 ada ini perbandingan ada dua komponen 100.000 dengan jumlah kredit yang sama. Kemudian ada persediaan, piutang di perbulan atau di awal tahun itu adalah 20.000 dan 30.000. Kemudian akhir tahun adalah 30.000 dan 10.000. Kemudian rata-ratanya itu adalah 25.000. Dari mana? 20 tambah 30.000 dibagi 2. Dapatnya adalah 25.000. Kemudian untuk yang kedua adalah rata-ratanya 20.000. Dari mana? Dari 30 tambah 10 dibagi 2. Dapatnya 20.000. Kemudian receivable turnover ini adalah perputaran piutang, yaitu total piutang atau net credit sales-nya adalah 100.000 dibagi 25.000. Dapatnya adalah 4. Begitu pula selanjutnya adalah 100.000 dibagi 20.000 dapatnya. Artinya bahwa perputaran dari piutang itu adalah di tahun ini adalah 4 kali dan di tahunnya adalah 5 kali. Nah, maka kalau kita lihat lebih besar di tahun yang kedua, yaitu 5 kali perputaran. Kalau kita hitung harinya, average collection period-nya adalah ini 90 hari, sedangkan ini adalah 72 hari. Dari mana ini adalah 360 dibagi 4, dapatnya adalah 90. Kalau ini 70 harinya adalah dapatnya 360 dibagi 5 sama dengan 72 hari. Maka yang lebih efektif dalam pengumpulan piutang adalah di tahun yang kedua, yaitu 5 kali putaran ya terhadap apa namanya perputaran piutangnya adalah 5 kali atau hitungan harinya adalah 72. Oke. Nah, atau contoh selanjutnya adalah suatu perusahaan punya rencana penjualan atas dasar estimasi akhir bulan sebagai berikut. Ini adalah bulan penjualan Juli, Agustus, September. Nah, jumlah penjualan yang masing-masing bulan adalah 28.000 untuk Juli, 35.000 untuk Agustus, dan 42.000 untuk September. Nah, untuk syarat pembayaran, ini adalah ditetapkan 3/20 atau net 30 ya. Nah, berdasarkan pengalaman cara pembayaran perlangganan adalah sebuah berikut. 60% dari pengajuan, 60% dari penjualan setiap bulannya terkumpul dalam waktu 20 hari sesudah bulan penjualan. Kemudian selanjutnya 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, yaitu dalam bulan ke-1 sesudah bulan penjualan. Ini adalah 10% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. Nah, berdasarkan data tersebut, buatlah schedule atau budget pengumpulan piutang. Untuk contoh soal berikut ini dapat diselesaikan seperti di Excel berikut ini. Kita lihat penerimaan piutang dalam bulan Agustus ya. Jadi seperti pada soal berikut ini bahwa 60% dari penjualan setiap bulannya dikumpul dalam waktu 20 hari sesudah bulan penjualan. Berarti dalam hal ini kita bisa lihat untuk penjualan bulan Juli itu sebesar 28.000. Berarti kita kalikan 60%, ya 60% dikali 28.000 dapatnya adalah 16.800. Ini adalah jumlah piutang yang akan ditagih. Kemudian karena 60% ini penjualan setiap bulan itu terkumpul dalam waktu 20 hari atau di bawah 20 hari, maka
akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Maka di sini potongan tunai cash diskonnya adalah 3% dikali besaran, ya, besaran piutang sebesar 16.800. Maka didapatkan potongannya adalah Rp504. Maka total keseluruhan dari pembayaran atau pembayaran kredit adalah Rp16.296. Kemudian selanjutnya, 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, yaitu dalam bulan ke-1 sesudah bulan penjualan. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa 30% terkumpul dalam waktu ini sisanya, ya. Sisanya itu berarti 10 hari. Karena 20 hari itu kalau misalnya membayar 20 atau di bawah 20 hari eh, selama pembelian produk atau barang, maka dia akan mendapatkan diskon. Tapi kalau di atas 20 hari, maka eh, tidak mendapatkan diskon yang 3%. Maka di sini 30% terkumpul dalam waktu sisanya adalah 20 apa namanya? Saya dari 10 hari adalah 30%. Nah, maka di sini kita kalikan 30% dikali 28.000. Hasilnya adalah 8.400. Maka ditotalkan, ya, total dari 16.296 ditambah 8.400 sama dengan 24.696. Maka di sini untuk di bulan Agustus penagihan piutang yang terkumpul adalah 24.696. Kemudian selanjutnya untuk bulan September, karena statusnya di bulan September ini di soal, ini adalah 10% terkumpul dalam bulan kedua, berarti bulan kedua setelah Agustus, berarti September. Maka di bulan September itu ditambahkan 2.800, ya. 2.800, artinya 10% dari 28.000 adalah 2.800. Nah, maka untuk bulan September itu adalah ada tambahan 2.800, lalu kemudian eh, penerimaan piutang dalam bulan September juga dapat dihitung dengan cara yang sama di bulan Agustus. Hanya perbedaannya adalah di penjualan. Penjualan di bulan Juli itu 28.000, sedangkan di bulan September itulah 35.000. Untuk persennya sama, 60%, kemudian cash diskonnya adalah 3%, kemudian 30% terkumpul waktu sisanya, artinya yang tidak memanfaatkan cash diskon itu adalah 30%, artinya dari sisanya 10 hari. Berarti 30% dikali 35.000 sama dengan bla bla bla. Jadi eh, totalnya adalah 30.870. Kemudian 10% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. Berarti 10% dikali 35.000 sama dengan 3.500, ya. Maka ini 3.500 akan disimpan lagi di penerimaan piutang dalam bulan Oktober. Nah, karena statusnya adalah di bulan kedua. Berarti di bulan kedua setelah uh, setelah Agustus, ya. Agustus berarti apa? Setelah September berarti masuk ke Oktober, ya. Jadi uh, tabelnya adalah seperti ini. Jadi untuk total penerimaan September itu adalah 2.800 ditambah 30.870 menjadi 33.670. Kemudian untuk Oktober itu adalah 3.500 ditambah 37.044 rupiah menghasilkan 40.544. Polanya sama untuk penerimaan piutang dalam bulan sama juga. Yang membedakan adalah hanya pada penjualan, ya, penjualan. Nilai penjualan untuk bulan Juli itu 28.000, penerimaan Agustus, ya, penerimaan penjualan bulan Juli itu 28.000, kemudian penjualan untuk bulan Agustus itu 35.000 dan penjualan untuk bulan September itu adalah 42.000. Seperti pada soal ini, ya, seperti pada soal
Berikut ini adalah Juli 28.000, Agustus 35.000, dan September 42.000. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya adalah setelah diuraikan mendapatkan total untuk piutang ya. Total piutangnya adalah Rp37.044. Kemudian ditambahkan lagi dengan nilai 3.500, di mana surplusnya terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. Berarti setelah penjualan bulan apa namanya, penjualan bulan Agustus akan jatuh, penjualan September itu akan jatuh pada bulan Oktober. Nah, maka di tampilan di tabel ini adalah 3.500 ditambah 37.044 rupiah, hasilnya adalah 40.544 rupiah. Nah, ini adalah perhitungan dari pengumpulan piutang ya dari soal berikut ini ya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.